buat kami ini kita melakukan advocacy, bukan lobby, gitu ya. Jadi advocacy itu adalah basisnya itu strategi. Multinationals beroperasi di Indonesia juga ingin mengerti dan tidak mau untuk menyalahi peraturan gitu ya. Akan tetapi di dalam operasinya banyak sekali kendala-kendala, isu-isu yang muncul, aturan-aturan yang mungkin bisa menjadi halangan gitu ya. Kalau profesi PPGA ini jadi bukan hanya kasarnya gitu ya, menjual Indonesia kepada investor, tapi juga menjual investor ke Indonesia gitu. Jadi dua pihak sama-sama. Kembali lagi di Political Strategy Group Channel, masih di program Policy Chain bersama saya Arif Budiman, dan kali ini kita bersama dengan seseorang yang I feel really honored to have her on our channel, Mbak Donna Priadi. Selamat datang Mbak Donna, terima kasih waktunya. Terima kasih Mas Arif atas kesempatannya, senang sekali berada di sini. Thank you Mbak Donna. So teman-teman, seperti dalam seri kita sebelumnya, kita membahas tentang profesi dari Public Policy and Government Affairs. Nah, Mbak Donna Priadi ini adalah seorang senior yang sudah sangat lama berkecimpung di dunia Public Policy Government Affairs, atau kalau versi kita nyebutnya PPGA gitu Mbak Donna. Yeah. Nah, profesi ini seperti yang sudah pernah dijelaskan sebelumnya nih teman-teman, profesi yang sudah tumbuh di Indonesia sejak tahun 2014. Dan ini adalah profesi yang keep growing gitu ya Mbak Donna. Nah, di sesi kita kali ini kita akan ngobrol nih sama Mbak Donna sebagai seorang senior yang berpengalaman di bidangnya, pernah kerja di banyak multinational company sebelumnya ya Mbak, dan sekarang adalah country director dari Fringe and Partners, salah satu I would say top notch public policy firms yang ada di Indonesia. Nah teman-teman, kita curi pikirannya Mbak Donna untuk profesi ini, dan kita akan mendengar banyak sekali cerita dari beliau, tips-tips juga bagaimana caranya menjadi seorang public policy and government affairs professional. Mbak Donna, what is your story? Thank you so much Mas Arif. Jadi memang saya setuju profesi PPGA ini sekarang lagi banyak sekali kesempatannya. Makin banyak profesional-profesional yang berkecimpung di bidang tersebut. Kemudian makin banyak juga konsultan-konsultan atau public policy and government affairs firm, baik itu lokal maupun internasional yang beroperasi di Indonesia ini. Karena memang perusahaan-perusahaan terutama multinasional ya, tapi tidak terbatas pada multinasional, perusahaan lokal juga sangat amat memerlukan partner dalam menavigasi kebijakan-kebijakan dan juga peraturan-peraturan dari pemerintah di dalam industri dan sektornya masing-masing. Satu dari segi public policy and regulation-nya juga. Kemudian yang kedua dari segi government affairs-nya juga. Pemangku kepentingan juga sekarang sangat perlu untuk dipahami. Karena memang stakeholder atau pemangku kepentingan itu mempunyai kita bilangnya tupoksi ya, ataupun tanggung jawab masing-masing yang sangat terikat erat dengan the way multinational companies or private sectors lah ya do their business. Jadi sometimes it's not easy to navigate ya, untuk mengerti arah kebijakan di Indonesia. Kemudian siapakah pemangku kepentingannya. Kita juga banyak pengalaman kalau peraturan-peraturan sometimes most of the time ya tidak black and white gitu ya, gampang dimengerti. Banyak juga aturan-aturan yang saling overlapping ataupun tidak nyambung dengan turunannya, atau dari kementerian yang berbeda aturannya pun susah untuk dimengerti gitu ya. Nah, hal-hal seperti itu yang agak susah untuk dimengerti oleh industri atau pelaku industri, terutama dari pihak swasta. Nah, disitulah peran dari PPGA. Saya sendiri sudah pernah menjadi PPGA profesional di korporasi sebagai in-house, dan saat ini di konsultan. Mirip-mirip sih, sama aja, tapi intinya adalah sama, untuk bisa menavigasi dan mengerti arah kebijakan pemerintah, dan juga mengerti bagaimana pemangku kepentingan itu mengambil keputusan untuk bisa mendukung
bisnis agenda dari pelaku industri dengan sejalan dengan agenda dari pemerintah. Gitu. Karena klien-klien kami gitu ya, pelaku industri kan tentu saja ingin berperan serta gitu ya, berkolaborasi dengan pemerintah Indonesia. Multinationals beroperasi di Indonesia juga ingin mengerti dan tidak mau untuk menyalahi peraturan gitu ya. Akan tetapi di dalam operasinya banyak sekali kendala-kendala, isu-isu yang muncul, aturan-aturan yang mungkin bisa menjadi halangan gitu ya. Itulah yang diperlukan dan dijadikan alasan untuk bisa bersinergi dengan PPGA profesional ini gitu. Jadi untuk bisa mengerti isunya, kemudian siapa yang mesti dihadapi di pemerintah, aturannya seperti apa, apakah ada area untuk bisa negosiasi ataupun advocacy untuk mendapatkan jalan tengah yang win-win solution buat pelaku usaha dan juga untuk pemerintah. Itu sih in a nutshell ya. Bisa panjang sih ceritanya, tapi menarik. Intinya ini jadi sesuatu yang makin lama makin berkembang gitu disiplin ini. Dari pengalaman Mbak Donna tadi juga menyebutkan pernah juga in-house. Jadi ada yang in-house di perusahaan, lalu ada juga konsultannya kira-kira gitu ya. Nah, ketika Mbak Donna di in-house, bedanya praktisi ini atau profesi ini ketika in-house dan menjadi konsultan itu apa? Bedanya Mbak Donna? Kalau bedanya adalah kalau untuk in-house bekerja pada satu korporasi atau satu perusahaan, tentu saja kepentingan perusahaan tersebut. Industrinya pun industri perusahaan tersebut. Stakeholdernya spesifik. Pemangku kepentingannya juga di daerah situ. Yang tentu saja menjadi fokus. Jadi perusahaan itu mengandalkan kepada tim PPGA untuk bisa ensure bahwa kegiatan operasinya itu sesuai dengan aturan pemerintah, sesuai dengan apa yang ada di kebijakan pemerintah, dan juga membangun relasi yang baik dengan stakeholders. Karena memang sangat dibutuhkan oleh satu perusahaan itu untuk mempunyai hubungan yang baik dengan pemerintah, baik pemerintah pusat ataupun pemerintah daerah bila beroperasi di daerah-daerah juga. Termasuk Pemda ya? Termasuk Pemda, termasuk Pemda, Pemkap dan sebagainya, di mana perusahaan tersebut beroperasi. Karena kalau misalnya kita mendekati pemerintah atau berkenalan dengan pemerintah apabila diperlukan saja, itu sudah terlambat. Jadi relationship harus ini kata kunci nih. Jadi relationship harus dibangun sedini mungkin. Karena kita ingin bersinergi dengan pemerintah. Karena dengan dukungan pemerintah tentu saja usaha dari perusahaan tersebut harusnya akan semakin lancar. Gitu untuk bisa beroperasi di wilayah tersebut. Jadi ada pengembangan bukan pengembangan ya, menjaga hubungan, komunikasi rutin. Betul, jadi nggak hit and run begitu aja ya Mbak Donna. Betul. Itu sangat tidak dianjurkan gitu. Itu kalau kerja di in-house, jadi bisa lebih fokus, bisa lebih mengerti industrinya gitu ya. Bedanya dengan di konsultan itu lebih lebar. Lebih lebar karena industrinya pun bermacam-macam gitu, nggak terikat pada industri satu perusahaan saja. Makin besar konsultan tersebut, tentu saja makin banyak industri-industri ataupun sektor-sektor yang dikuasai gitu ya. Demikian pula dengan stakeholdernya. Jadi dari mungkin kalau di in-house ada 2-3 kementerian yang benar-benar berhubungan erat, tetapi kalau di konsultan ya tidak ada batasnya gitu ya. Semuanya tergantung dengan sektor yang ada di industri tersebut. Jadi memang dua-duanya ada ininya ya, ada plus minusnya ataupun ada titik beratnya ya. Minusnya sih nggak ada menurut saya. Karena nggak ada sama sekali. Iya, maksudnya semua bisa dilihat dari sisi positifnya gitu. Karena memang menjalin hubungan itu sangat amat penting ya, networking. Jadi kalau ada masalah ataupun tidak ada masalah, kita bisa bersinergi dengan pemangku kepentingan. Dari sisi makro, komunikasi kelihatannya menjadi kunci penting ya dalam konteks ini. Dari segi substansi, Mbak Donna, dari pengalaman Mbak Donna, baik in-house maupun consulting, bidang apa yang menjadi penopang utama profesi ini? Selain tentu kita menjalankan membina komunikasi tadi ya dengan pemerintah gitu. Apakah kebijakan publik, apakah politik, apakah hukum? Bagaimana menurut? Menurut saya all of the above ya. Karena memang spektrumnya itu cukup luas gitu ya. Jadi kalau dari segi aturannya sendiri gitu, aturan ataupun kebijakan,
sangat amat membantu kalau memang ada latar belakang di bidang legal gitu ya, di bidang hukum akan sangat membantu walaupun tidak harus. Karena di company juga kita pasti punya legal counsel gitu ya, dan kita bisa punya partner legal law firm gitu ya. Tapi untuk mengerti aturan bagus juga kalau memang kita punya ini. Public policy sekarang makin dibutuhkan karena memang ilmunya sendiri pun ataupun teori-teorinya pun bagus untuk jadi platform, gitu ya, untuk jadi platform orang untuk approach terhadap public policy tersebut, gitu. Tentu saja pengalaman di lapangan juga membantu ya, tapi dari segi keilmuannya tuh public policy juga sangat amat membantu. International relation itu sangat penting. Technicality juga penting, karena sometimes isu-isu yang kita hadapi itu teknis. Gitu. Jadi sekarang kita banyak juga industri misalnya renewable gitu ya, energi ataupun mengenai hal-hal yang bersifat climate change gitu ya, net zero, itu kan ilmu-ilmu tersebut juga sangat amat dibutuhkan untuk bisa mengerti dan menganalisis suatu aturan. Dan melihat impact-nya terhadap perusahaan gitu ya. Jadi memang berbagai ilmu, disiplin ilmu diperlukan. Nah, politik ini sangat diperlukan, apalagi situasi sekarang ini, ya kan? Ini kita lagi transisi gitu ya, dari mulai election year gitu ya, dari mulai tahun lalu mungkin ya, sampai pemilu dan kemudian sekarang pemerintahan transisi. Keterbukaan atau knowledge about political situation itu sangat amat membantu. Walaupun tidak hanya akademik aja ya, tentu saja ilmunya juga bisa didapatkan dari komunikasi dengan orang-orang yang terlibat, dari berbagai kalangan lah ya, dari segi tersebut. Tapi memang untuk menjadi seseorang ataupun praktisi PPGA ini banyak bisa mulai dari mana aja gitu. Jadi sangat amat berkembang karena latar belakang tidak terbatas gitu ya. Mungkin ada yang tadinya di hubungan internasional tapi sudah lama berkecimpung di bidang yang lain, ataupun yang tertarik kepada digital teknologi gitu, yang sekarang memang sedang booming, ataupun AI gitu ya. Ketertarikan terhadap teknologi itu juga sangat amat bagus. Ketertarikan terhadap lingkungan gitu ya, isu-isu yang sekarang lagi in, karena semua perusahaan pasti ada SDG-nya, pasti ada EPR-nya, maksudnya ada tanggung jawab terhadap climate change ini. Jadi memang sebenarnya luas sekali, tapi yang harus dimiliki adalah yaitu kemampuan untuk berkomunikasi, kemampuan untuk belajar dari manapun, diskusi dengan berbagai pemangku kepentingan, mengerti aturan, mengerti kebijakan, dan impact-nya terhadap bisnis gitu ya. Nah itu makanya menurut saya sih ini profesi yang sangat amat masa depan gemilang lah. Karena memang apalagi di pemerintahan transisi ini ya, perusahaan-perusahaan tuh perlu gitu untuk mendapatkan independent view mengenai situasi politik, situasi kebijakan, kemudian aturan-aturan yang akan datang gitu ya, ataupun cara membuat peraturan, decision making dan sebagainya. Itu sangat amat membantu arah kebijakan perusahaan untuk mencapai target bisnis masing-masing. Seperti itu sih Mas. Ini menarik ya, karena pertanyaannya Mbak Donna, apakah bisa dikatakan bahwa profesi ini dengan kata lain adalah pelobi atau lobbyist? Bisa dikatakan begitu atau seperti apa? Kalau saya sih sangat menghindari kata lobbyist ya. Karena buat kami ini kita melakukan advocacy, bukan lobby. Gitu ya. Jadi advocacy itu adalah basisnya tuh strategi. Gitu. Jadi memang di profesi kami, profesional Public Policy and Government Affairs itu kita mengutamakan strategi. Jadi kita harus bisa memapping isunya, memapping regulasinya, landscape-nya seperti apa, kemudian come up dengan strategi. Dari situ baru kita lihat pemangku kepentingannya apakah sesuai dengan strateginya. Bila memang ada yang perlu didiskusikan, kami melakukan advocacy, gitu. Jadi tidak melobi lah, tapi kita berdiskusi gitu ya, berdiskusi dan kemudian mencari jalan tengah, gitu. Yang win-win karena buat pelaku bisnis gitu ya, juga kita tidak mau untuk beroperasi dengan
dimusuhin sama government misalnya gitu ya, nggak mau dong, buat apa gitu, Ya. nggak bakalan sukses ya, karena kita harus berdampingan biar bagaimanapun gitu. Tapi kan nggak selalu berjalan dengan mulus, kadang-kadang ada pertentangan-pertentangan atau perbedaan pendapat sih sebenarnya, bukan pertentangan, yang bisa di justify, Ya. yang bisa jadi story dari government, story dari perusahaan itu apa, what's in it for Indonesia nomor satu pasti gitu kan. Kepentingan Indonesia, Kepentingan Indonesia itu apa? Perusahaan asing apalagi datang ke sini buat apa? Oke. Gitu ya. Buat jualan doang atau buat ikut membangun sama-sama, berinvestasi, membangun fasilitas yang bisa merekrut tenaga kerja Indonesia dan juga mentransfer teknologi atau apa gitu ya. Jadi memang what's in it for Indonesia itu adalah narasi yang sangat amat penting supaya investasi dari perusahaan-perusahaan ini tuh tidak sia-sia juga. Oke. Gitu. Jadi mungkin untuk teman-teman semua perlu sedikit juga diluruskan atau ada pemahaman yang menyeluruh ya Mbak Donna ya tentang kata-kata lobby tadi. Berangkat dari pertanyaan saya tadi bahwa profesi public policy dan government affairs ini bukan atau sama sekali berbeda dengan kegiatan lobbying yang dilakukan oleh lobbyist. Kalau teman-teman pernah membaca, mungkin kalau di Amerika Serikat misalnya kegiatan lobby itu banyak dilakukan oleh ada istilahnya K Street lobbyist gitu ya Mbak Donna. Yang nongkrong di dekat Capitol Hill gitu. Nongkrongin Capitol Hill untuk melobi para politisi di sana gitu. Nah, tentu dalam konteks kita hari ini kata-kata lobby juga sudah evolving, udah jauh sekali dari makna public policy dan government affairs. Jadi ini sama sekali bukan lobbying ya Mbak Donna ya. Sebab kalau lobbying itu lebih kepada kata-kata yang memiliki makna negatif mungkin ya, bisa dikatakan demikian ya, karena agak memaksakan. Agak memaksakan dan ada konotasi menghalalkan segala cara. Itu yang memang bukan sesuatu yang kami lakukan. Ya. Dan tadi seperti yang Mbak Donna katakan bahwa yang paling penting dalam kegiatan atau dalam profesi ini adalah mencari jalan tengah. Dan bahkan juga boleh nggak Mbak Donna saya sedikit sampaikan bahwa ini merupakan profesi yang menjadi jembatan antara dua kepentingan yang tidak memaksakan satu sama lain, mencari jalan tengah, karena dalam konteks berusaha misalnya ada keinginan ya dari pengusaha untuk mendapatkan kepastian, mendapatkan keamanan, dan tidak selamanya apa yang ada di peraturan pemerintah atau peraturan perundang-undangan itu bisa mengakomodir dinamika yang terus berkembang gitu. Jadi malah sebetulnya profesi ini semacam, kalau boleh saya sebut ya, BKPM mini gitu ya. Jadi mereka juga harus bisa memberikan pemahaman kepada perusahaan atau kepada klien mereka tentang apa yang menjadi tujuan pemerintah. Betul sekali. Menurut Mbak Donna, saya setuju, jembatan itu benar. Jadi kita berusaha untuk bisa seperti saya tadi bilang, bisa biar bisa berdampingan gitu ya. Karena memang pasti kan pengusaha juga ingin supaya untuk berusaha di Indonesia, kepastian hukum itu penting, kepastian kebijakan itu penting, mengerti aturan itu penting supaya tidak lagi beroperasi tiba-tiba ditutup dan sebagainya, ataupun ada disruption dari masyarakat dan sebagainya. Jadi memang sangat amat dibutuhkan untuk bisa bersinergi dengan pemerintah. Nah, jadi bukan hanya kalau profesi PPGA ini, jadi bukan hanya kasarnya gitu ya, menjual Indonesia kepada investor, tapi juga menjual investor ke Indonesia. Gitu. Jadi dua pihak sama-sama, karena Indonesia juga pasti akan membutuhkan investor, apalagi investor dengan teknologi yang tinggi, dengan investasi yang padat karya gitu ya, yang bisa menyerap tenaga kerja Indonesia ataupun memberikan transfer teknologi sehingga nantinya bisa berdiri sendiri gitu ya. Itu kan juga dibutuhkan take and give dari pemerintah. Tentu saja harus ada insentif untuk berusaha misalnya kan, sudah mulai ada insentif kalau memang mau berinvestasi sebesar jumlah tertentu, insentifnya pun ada dari pihak pajak, dari impor dan sebagainya. Yang sekarang ini sedang digalakkan pemerintah Indonesia adalah tentu saja adalah memproduksi di Indonesia, yang memang
tentu saja menimbulkan beberapa kontroversi juga ya dari investor gitu ya, karena memang ada merasa agak dipersulit untuk importnya. Tapi pemerintah Indonesia ini mulai sejak pemerintah Jokowi memang ingin memajukan buatan Indonesia. Jadi kalau perusahaan asing itu diminta untuk berinvestasi. Berinvestasi meaning sekarang ini makin ke sini adalah membuka fasilitas gitu ya, pabrik dan sebagainya. Lebih kepada ke situ dibandingkan dengan CSR seperti dulu ataupun teknologi transfer ataupun capability building. Itu juga yang dicari dari pemerintah Indonesia supaya bisa memberikan lapangan kerja dan sebagainya yang merupakan memang tentu saja itu merupakan cita-cita yang mulia dari pemerintah Indonesia. Walaupun ada beberapa investor yang masih tidak segampang itu untuk membuka fasilitas ya misalnya di sini. Jadi itulah something yang kadang-kadang kita juga berusaha untuk bisa menjembatani ke pemerintah Indonesia. Oke, sekarang mungkin belum bisa buka pabrik, tapi mungkin bisa apa yang kita bilang kontrak manufacturing dulu, gitu ya, bekerja sama dengan lokal ataupun apa option-optionnya, sehingga bisa nanti di jangka panjang itu sama-sama seperti yang dikehendaki oleh pemerintah Indonesia, tapi buat perusahaan juga menguntungkan, sehingga bisa tetap beroperasi di sini. Kan kalau teknologi tinggi gitu ya masuk ke Indonesia, rakyat kita juga yang dirugikan kalau tidak masuk ke Indonesia karena ada masalah aturan dari pemerintah gitu ya, ataupun alat-alat kesehatan yang high tech dan sebagainya yang tidak masuk ke sini karena masalah impor dan sebagainya. Itu kan juga jadi masalah buat pelayanan di Indonesia. Jadi kita harus mencari jalan tengahnya. Jadi profesi ini betul-betul mencoba untuk memahami spektrum yang diverse gitu ya, yang sangat ragam. Sektornya pun bermacam-macam. Dari yang tangible ataupun yang intangible kayak teknologi, streaming dan sebagainya ya. Dan tadi juga Mbak Dona sempat singgung masalah kandungan dalam negeri. Betul. Ya. Itu namanya TKDN. TKDN or local content. Ini TKDN ini tingkat kandungan dalam negeri. Betul. Jadi sepertinya ini juga jadi masalah yang saya dengar juga serius juga ya dihadapi oleh banyak pelaku usaha dari luar negeri untuk bisa masuk ke Indonesia. Nah, terkait dengan itu Mbak Dona, in your experience, in your vast experience, what is the biggest challenge untuk para pelaku usaha atau dari profesi Public Policy and Government Affairs ini dengan pemerintah? Apa tantangan terbesarnya ketika dari pengalaman Mbak Dona, ketika berkomunikasi, ketika mencoba untuk membangun jembatan tadi dengan pemerintah? What is your biggest obstacle? Sebenarnya nggak bisa disamaratakan nih pemerintah. Pemerintah itu juga macam-macam nih, gitu ya. Karena pemerintah itu ada kementerian-kementerian, institusi, lembaga gitu ya, kemudian badan-badan gitu ya. Jadi memang, nah di Indonesia ini tidak bisa disamaratakan karena level of comprehension ataupun level of openness terhadap industry players itu beda-beda. Menarik. Gitu. Ini penting dijadikan catatan. Jadi kita harus bikin PR dulu, research dulu. Makanya networking itu, relationship building itu penting. I see. Gitu. Karena setiap institusi, setiap badan, setiap kementerian itu beda-beda. Dari kementeriannya aja beda, dan dari pejabatnya pun beda-beda pemikirannya, view-nya terhadap investor tuh beda-beda, gitu. Ada yang nggak mau sama sekali dialog dengan pemangku kepentingan, dengan pelaku bisnis misalnya. Ada yang open, bisa berdiskusi gitu ya. Ada yang aturannya udah, ini aturannya, lihat aja undang-undangnya, lihat aja peraturannya, nggak bisa diajak diskusi juga ada. Jadi memang levelnya tuh beda-beda. Gitu. Jadi makanya cara mendekatinya atau cara membangun relationship-nya juga ada seninya gitu, berbeda-beda. Jadi itu memang nggak tahu ya di Indonesia ataupun di negara Asia lah pada umumnya. Kita kan berdasarkan kepercayaan dan relationship ya. Network relationship itu penting sekali gitu. Kalau kita sudah kenal, perusahaan sudah dikenal oleh pemerintah, pemerintah pun mengenal perusahaan tersebut, pasti kan kerjasamanya kan akan lebih cair. Walaupun ada masalah ya apa yang bisa dilakukan sama-sama gitu ya. Tapi kalau companies tidak pernah menjalin hubungan baik dengan pemerintah, ya susah juga untuk pemerintah supaya bisa ngobrol bersama gitu ya. Nah, jadi memang challenge-nya itu adalah memahami
kita sebagai pelaku usaha tuh harus bisa memahami pemerintah itu maksudnya apa. Kalaupun nggak ngerti ya kita ngobrol. Kira-kira apa sih maksudnya? Kok aturan ini kok susah banget dimengerti? Ini maksudnya biar apa ya? Gitu. Nah itu harus pakai dialog nih Mas Arief. Kalau yang nggak mau diajak ngobrol, diapain Mbak Dona? Betul, itu memang tantangannya di situ. Tapi pada dasarnya sih pemerintah Indonesia ini pasti ada yang bisa dihubungin, gitu. Pasti ada yang bisa diajak ngobrol. Mungkin nggak selalu level menteri misalnya. Di sini kan level menteri banyak yang political appointees ya. Tapi kan level teknokratnya, level yang working level yang benar-benar birokrat karir, yang mengerti permasalahan. Biasanya itu paling enak tuh buat diajak berteman, diajak ngobrol, karena justru mereka yang tahu kan. Senior ada yang ada di dalam kementerian misalnya. Di dalam kementerian, eselon 2 ataupun staff yang memang open gitu ya. Itu pintu masuk yang sangat amat bagus untuk diskusi. Gitu. Jadi memang kita harus harus punya strategi ya untuk bisa ngobrol dengan pemerintah. Let me steal your thoughts on one point. On that particular point tentang berurusan dengan katakanlah menteri yang political appointee dan yang menteri yang datang dari kalangan profesional. Betul. Kalau boleh misalnya saya sebut contoh menteri dari kalangan politik. Misalnya ada siapa? Pak Menko Ekonomi atau Pak Menteri Perdagangan. Itu kan dua menteri yang berasal dari partai politik. Bahkan mereka masih menjadi ketua umum partai politik. Betul. Lalu ada menteri yang datang dari kalangan profesional. Misalnya Menteri Kesehatan misalnya begitu. Atau Menteri Keuangan. Apa bedanya Mbak Dona ketika Mbak Dona berurusan dengan dua habitus yang berbeda ini? Sebenarnya sih menteri-menteri itu semuanya berkewajiban untuk meneruskan policy ataupun aturan dari pemerintah pusat ya, dari presiden harusnya. Semuanya pasti dari secara teori pasti menjalankan aturan dari kementerian masing-masing. Itu sudah pasti, mau dari political appointee ataupun enggak, pasti tidak akan terlepas dari aturan yang sudah ada. Mau dari peraturan pemerintah, mau dari peraturan presiden ataupun peraturan dari menteri itu sendiri. Tapi dalam berdialog misalnya, kalau kami dari pelaku industri gitu ya, sangat amat bagus untuk mengerti latar belakangnya. Kalau politisi, latar belakang politisnya. Kira-kira pandangan partai politik tempat mereka berasal itu apa kepentingannya, gitu ya. Kira-kira nyari common ground-nya di mana, gitu. Sangat amat penting untuk sebelum kita melakukan engagement ataupun berdiskusi dengan siapapun di pemerintah, kita tahu latar belakangnya sehingga bisa nyambung, dan berusaha untuk mengedepankan apa yang kira-kira menarik ataupun bisa menjadi bahan diskusi, gitu. Kan semuanya bisa dibuka di atas meja gitu ya. Walaupun partai politik, tapi pasti kan mereka sebagai menteri ya harus mengutamakan kepentingan rakyat juga, gitu publik, kan nggak bisa enggak kan. Jadi memang PR-nya adalah try to find common ground gitu. Kalau memang dia partai politik, fine, nggak ada masalah. Partai politik juga banyak orang-orang yang bagus ya, orang-orang yang decisive, orang-orang yang punya pandangan. Nah itu kita cari tahu aja kepentingannya dia apa. Kalau dari Kemenko Perekonomian udah pasti kan kita bisa lihat pasti what's in it for Indonesia, apakah bisa jadi kedepannya seperti apa industrinya gitu ya. Walaupun tidak tertutup kemungkinan ada juga ego partai yang tidak ada hubungannya sama kementerian. Nah itu kita juga harus mengerti gitu. Tapi kita sebagai pelaku industri tidak mau intervensi ke arah politik, tidak. Nggak usah lah gitu. Kita ranahnya bukan di situ. Kita lebih ke benar-benar aturan, benar-benar kira-kira kita ngobrol advokasinya seperti apa. Itu hanya buat latar belakang kita untuk bisa mencari common ground aja. Tapi untuk ikut-ikutan ke politiknya ya menurut saya sih harus dihindari ya kalau dari segi pelaku usaha. Tapi ada contohnya itu ya, bukan contoh. Artinya ada pernah terjadi ya. Artinya ketika bicara dengan menteri, oh kok ternyata kepentingan partainya yang muncul misalnya begitu. Pernah ada sih di masa lalu. Pernah ada di masa lalu yang memang sebagai pelaku industri ya nggak usah ikut-ikutan ke situ ya. Kalau saya boleh usul ya, sebagai konsultan ya. Iya. Nggak usah. Jadi kita memang fokus aja ke isunya. Catatan kepada calon menteri-menteri di kabinet baru nanti. Jadi fokus aja ke isunya. Yang isunya yang kira-kira bisa di-align apa dari kementerian tersebut. Of course kita pasti punya banyak
menteri yang punya punya kepentingan tersendiri dari Oke. partainya. Tapi mereka juga tidak akan, biasanya sih kalau yang hari gini ya tidak terlalu blak-blakan untuk melakukan sesuatu ke pengusaha. I don't think so. Oke. Dan kita juga pelaku industri ya fokus aja ke isunya Oke. dan apa yang bisa kita cari solusinya. Kita kan cari solusi nih Iya. supaya pelaku industri tetap bisa beroperasi, pemerintah juga tetap bisa sesuai dengan agenda pemerintah. Bagaimana supaya bisa sejalan. Itulah Oke. advocacy. I see, oke. Nah, Mbak Donna, untuk yang muda-muda nih. Yang mudah-mudahan. Untuk yang muda-muda Kita masih yang- muda kan? Oh, masih dong. Yang tertarik sama dunia ini, yang tertarik sama profesi public policy and government affairs. Latar belakangnya apa sih, Mbak Donna? Kayak tadi Mbak Donna sudah sampaikan. Bisa latar belakangnya bisa macam-macam. Tapi di mana kemudian mencari kesempatan itu supaya yang mencari kesempatan ini juga ada ruangnya begitu. Dan apa yang harus mereka lakukan agar bisa menjadi seorang profesional yang bisa belajar dengan optimal dan by the end of the day bisa mengarungi lah profesi Betul. ini dengan baik. Sekarang makin banyak saya anak muda yang tertarik pada profesi ini gitu Oke. ya. Kalau di kantor saya membuka opportunity untuk yang junior seperti internship Oh, oke. atau analis gitu, banyak sekali yang berminat Oke. sekarang gitu. Jadi saya melihat banyak sekali anak muda yang tertarik gitu ya. Latar belakang bisa macam-macam, banyak yang dari fisip, dari hukum ataupun dari teknis juga, fakultas teknis juga banyak. Pada dasarnya yang penting adalah peka gitu ya, untuk kecimpung di industri ini, PPJ ini, dari pertama tuh harus peka, open your eyes, open your ears, know what's going on Oke. gitu. Know what's going on within Indonesia, apa yang terjadi gitu di Indonesia ini, Wawasan ya. wawasan, apapun lah dari segi politik gitu ya. Nggak bisa nggak tertarik, Oke. nggak bisa nggak tertarik. Harus tertarik Harus- sama politik. Harus ada tertariknya gitu ya. Oke. Harus tahu gitu, karena arah kebijakan itu ada, mau nggak mau tidak bisa dilepaskan dari Oke. politik. Walaupun Walaupun mungkin ada di negara-negara lain yang nggak begitu, nggak sih, tapi kebanyakan sih Kebanyakan ada begitu kayaknya. kebanyakan ini. Jadi memang harus mengerti lah, harus Oke. mengerti, harus baca ya. Hmm. Banyak baca, banyak mendengar, banyak berdiskusi dengan orang-orang gitu ya. Karena memang ini something yang perlu wawasan yang makin lama makin luas dan makin dalam juga. Oke. Gitu. Jadi memang ya itu kuncinya adalah wawasan, perluas wawasan, belajar terus gitu ya. Karena apapun yang terjadi di Indonesia ini dynamic sekali, Oke. banyak sekali plot twist. Plot twist, oke. Contohnya Mbak Donna, apa itu salah satu contohnya? Contohnya adalah Plot twist. yang baru-baru terjadi Oke. adalah misalnya nih IKN nih, Oke, yang oke. chairmannya dan vice-nya Oh, oke. mundur gitu. Yang setahun yang lalu kita nggak mikir seperti itu. Beberapa bulan yang lalu pun tidak akan mikir Oke. seperti itu. Oke. Kemudian macam-macam lah, ada misalnya tiba-tiba KPU menurunkan usia kayak oke. gitu. Kayak itu kan juga Bahkan reshuffle kabinet ya. reshuffle kabinet ataupun apapun lah ya, tiba-tiba apalah muncul apalah gitu Oke. ya. Yang kayak gitu-gitu tuh kita kan harus, kenapa begini? Kita tuh harus bisa Oke. kira-kira memikirkan gitu ya, paling nggak wondering lah ya. Oke. Apa sih yang jadi latar belakang ini gitu. Oke. Jadi- Pertanyaan terakhir Mbak Donna tentang tadi analisa, Oke. menyesuaikan keadaan. Bagaimana cara membedakan Mm-mm. ini adalah political gossip Mm-mm. yang bisa punya value atau penting, relevan untuk company, Mm-mm. atau ini adalah fakta yang betul-betul hard facts gitu ya. Bagaimana cara membedakan? Karena di dunia politik seperti yang Mbak Donna tadi katakan, banyak plot twist, banyak juga gosip. Kadang informasi misalnya lagi berseliweran hari-hari terakhir ini, anggota kabinet, wah nanti akan ada si A, si B akan jadi menteri ini itu dan sebagainya. Bagaimana memfilter yang mana yang gosip dan mana yang memang relevan dan penting untuk perusahaan? Betul, itu penting sekali nih, karena memang kita tidak bisa membendung kan informasi yang datang kepada kita. Media pun belum tentu semua benar kan. Iya, iya. Media-media hari gini ya susah juga tuh. Banyak media apa kalau kata Donald Trump itu, Iya, apa namanya? pokoknya ya propaganda lah ya.
false news. Jadi hoax lah gitu Jadi ya. hoax, Nggak bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya gitu ya. Apalagi media online yang bisa tiba-tiba ada, bisa tiba-tiba enggak, dan kemudian yang lain mencontoh. Jadi kalau ada yang salah diikutin semua gitu ya. Tiba-tiba ada apa.com, apa.id, apa gitu ya. Jadi memang yang kalau menurut kami sih ya jangan berspekulasi ya. Contohnya kayak misalnya susunan kabinet itu semua spekulasi. Mungkin kita pernah diskusi juga, ada orang yang memang pengen terkenal, dia tulis aja namanya dia sendiri gitu kan di situ, biar kita satu tim juga loh. biar mungkin benar juga, mungkin dia cocok gitu ya. Jadi memang itu semua spekulasi sih. Untuk membedakannya ya kita harus melakukan research, intel gathering, talking to the right people ya. Jangan hanya percaya kepada satu sumber saja. Cari tahu kira-kira siapa yang narasumber yang benar-benar punya kompetensi dan memang bukan cuman omon-omon aja gitu ya. Jangan cuma omon-omon. Iya, jadi memang nggak, itu bukan pekerjaan mudah ya. Tapi kita memang harus berusaha untuk memberikan analisis yang akurat, seakurat mungkin. Yang tidak berdasarkan gosip. Gitu. Jadi memang wawasan, terus kemudian research ya, cari datanya, interview orang-orang yang memang terlibat langsung gitu ya dengan pemangku kepentingan, pemangku kebijakan. Mungkin di sini kalau sekarang pemerintah transisi gitu ya, yang di pemerintah transisi. Jadi memang apalagi kalau kita mau memberikan advice atau analisis kepada satu perusahaan, udah pasti kan harus sesuatu yang bisa dipertanggungjawabkan. Gitu. Ini menarik ya Mbak Donna. Berarti banyak perusahaan yang mulai kepo ya sama politik Indonesia itu. Pengen tahu gitu ya. Mau nggak mau karena mereka berinvestasi kan. Kalau tiba-tiba hari ini kita boleh berinvestasi, ini tiba-tiba nanti ada aturan yang nggak boleh, sedangkan mereka sudah berinvestasi banyak, harus membawa investmentnya ke negara lain karena tidak sesuai dengan aturan lagi kan juga nggak bisa, karena kan orang-orang berinvestasi gitu, apalagi yang dari negara-negara asing ya. Kan kita pinginnya kan mereka kan inginnya jangka panjang. Makanya certainty dari regulation itu sangat amat penting. Bahkan udah ada regulation yang baru, mereka masih bertanya, ini nanti kalau ganti pemerintah diubah nggak aturannya? Tahu sendiri kan aturan ada yang sebulan bisa 3 kali direvisi, gitu ya. Jadi memang sangat amat penting untuk bisa mengerti keadaan politik. Kadang-kadang itulah yang politik mendrive tuh bisa juga terjadi di negeri ini. Drive-nya itu justru datang dari politik bisa, gitu. Tidak selalu, gitu ya. Tapi ada juga yang drive-nya dari politik, dan itu bukan hal-hal baru ya, memang selama ini memang sudah terjadi, dan mungkin itu tidak bisa dihindari ya, karena memang perpolitikan di negara seperti Indonesia ini ya masih seperti ini. Masih ada unsur-unsurnya gitu, walaupun kadarnya mungkin ada yang kecil sekali ataupun ada yang bersih sama sekali, tapi memang ada kebijakan-kebijakan yang masih terpengaruh dengan soal itu gitu. Ekspor batu bara dilarang, misalnya waktu itu. Tiba-tiba seminggu apa sebulan tuh? Tiba-tiba berubah. Boleh lagi. Buka lagi. Gitu. Yang seperti itulah ya. Contohnya minyak goreng, banyak lah gitu. Ya. Jadi memang tidak bisa dipungkiri bahwa company-company itu harus mengerti, bukan hanya kepo ya, mengerti dan memahami. Makanya saya sudah salah konteks nih, bukan hanya kepo ya, tapi harus mengerti dan memahami gitu. Makanya banyak sekali kayak sekarang banyak sekali talk gitu ya, discussions dari chambers, dari pemerintah, dari macam-macam deh untuk bisa mengerti arah politik pemerintahan yang baru. Banyak sekali diundang gitu ya timnya Pak Presiden elect gitu ya, untuk bisa menjelaskan arah ekonomi lah, bidang kesehatan lah, macam-macam, supaya bisa dimengerti lebih awal lah buat timnya presiden terpilih untuk menjelaskan misalnya kan itu kan sekarang makin banyak tuh ruang untuk bisa berdiskusi dan melibatkan pelaku industri gitu ya. Nah itu juga salah satu jalan untuk bisa menjembatani supaya nggak kaget-kaget nih gitu. Yang disampaikan oleh timnya presiden terpilih saat ini dalam pengalaman Mbak Donna, bagaimana responnya dari dunia usaha atas penjelasan dari tim transisi cycle kalau nggak salah, atau tim mungkin nggak ada transisi? namanya sih, soalnya orangnya suka beda-beda juga. Gugus tugas sinkronisasi macam-macam namanya itu. Namanya macam. Sebenarnya sih were they satisfied?
Enggak juga, karena Enggak banyak juga. perbedaan juga, tergantung siapa yang ngomong. Oke. Jadi makanya, tapi itu kan buat menambah wawasan bagus ya. Iya, Mungkin iya. bisa dilihat, mungkin nggak setiap orang Hmm. berbicara isinya sama. Oke. Tapi mungkin bisa dilihat trennya, Hmm. bisa dilihat benang merahnya. Oh, terhadap salah satu industri ini mereka oke. Oke. Terhadap ini mereka kayaknya nggak terlalu mau touch misalnya. Hmm. Jadi memang ya seperti yang saya tadi bilang, selalu emang banyak spekulasi, makanya harus banyak baca, banyak ngobrol, banyak banyak mengerti maksudnya tuh apa gitu Oke. ya. Tapi again, itu semua spekulasi sampai nanti kabinet itu Betul-betul terbentuk gitu ditunjuk, ya. ya. Terbentuk sampai nanti terbentuk, semua nama-nama pun itu semua masih berseliweran, ganti-ganti terus gitu ya. Mungkin ada beberapa yang kira-kira oh make sense gitu ya. Oh kenapa ya gitu ya. Jadinya don't worry. Oke. Don't worry, kepo ataupun ingin mengerti itu bagus. Oke. Tapi tetap aja jangan dijadiin kayak pedoman hidup dulu gitu ya. Gosip Jadi, dan flyer-flyer nama-nama kabinet itu ya. nama-nama itu ya, ataupun nanti mau jadi berapa, dari 34 mau jadi 41, Iya, jadi iya. 48, mau ada 48. badan A, badan B Iya, gitu iya. ya. Wakil menteri ada berapa gitu ya. Hmm. Itu semua masih dalam pembicaraan pada saat ini gitu ya. Jadi masih dalam ya saya yakin lah, tadi mungkin yang sebelumnya juga sudah bercerita, masih dalam perbincangan pasti Iya, kan. iya. Mulai sekarang sampai nanti tanggal 20 Oktober atau Betul. sampai nanti pengumuman Pengumuman kabinet, gitu ya. iya. Jadi semuanya masih very pretty much fluid lah ya sekarang. Seru sih, seru Sangat banget seru, ini. Mbak Donna. Banyak sekali yang mau saya curi dari pikirannya Mbak Donna ke depan. Terima kasih. Sama-sama, Waktunya, terima Mbak kasih Donna. atas kesempatannya. I really appreciate your time. Semoga makin banyak anak-anak muda ataupun yang tidak muda lagi juga nggak apa-apa yang Yang tidak muda lagi masih mencari pekerjaan yang di dunia tertarik PPGA. kepada PPJ ini, karena ini sangat amat bagus untuk industri dan juga untuk pemerintah ke depannya. Oke. Bagi pemerintah pun ada, tentu ya, ada benefit besar ya. Ada benefit besar karena kami sebagai konsultan juga ingin supaya investor datang terus kan ke kita. Iya. Kalau mereka tidak mengerti kan, dengan senang hati mereka pindah aja ke negara tetangga gitu. Iya. Tapi kalau gampang kok, coba lihatnya dari sisi ini. Bisa navigasinya begini. Ini begini loh maksudnya. Mungkin bisa membantu supaya sabarlah, di Indonesia ini bisa. Tapi harus A, B, C, D gitu. Memberikan pemahaman kepada pemerintah tentang si perusahaan atau pelaku usahanya, sekaligus juga memberikan pemahaman kepada pelaku usaha tentang kepentingan pemerintah kita. Dua pihak. Mbak Donna Priadi, terima kasih waktunya. Terima kasih sekali Mas I Arief really atas honored to waktunya. have you. Teman-teman, terima kasih atas waktunya. Have a good day.